Oke teman-teman, kali ini aku mau menjelaskan untuk soal mengenai gelombang berjalan fisika, yang dimana soal ini kita lihat di nomor, aku ambil satu soal tapi isinya ada A, B, C, dan D. Dan di video kali ini aku hanya ingin bahas soal untuk 1A dan 1B, yang dimana ini soal gelombang berjalan, yang dimana dalam soal ini jelaskan bahwa soal yang kita baca yaitu sebuah gelombang merambat ke arah sumbu X positif dengan kecepatan rambat V sama dengan 5 meter per sekon dan frekuensinya sebesar 10 Hz dan amplitudonya 2 cm. Jika asal getaran telah bergetar selama 2/3 sekon dengan arah getaran pertama ke bawah, tentukanlah A persamaan umum gelombang, B kecepatan vertikal di titik X sama dengan 0,5 meter, C fase di sudut fase gelombang titik X sama dengan 0,5 meter, D beda fase antar titik X sama dengan 0,25 meter dengan titik pada X sama dengan 0,75 meter. Oke, kita masuk untuk dalam pembahasannya, di mana dalam soal ini yang diketahui itu ada V-nya, yaitu kecepatan rambat. Kita simbolkan dengan V, itu satuannya 5 meter per sekon, 5 meter per sekon. Frekuensi itu kita simbolkan dengan F, sudah ada V, lalu selanjutnya amplitudonya 2 cm. Nah, amplitudonya 2 cm, lalu kita lihat lagi keterangannya. Kita harus mengetahui dalam soal, apakah dia getaran pertama gelombang tersebut ke atas, dalam bentuk seperti ini, apakah dia ke atas, ataukah dia ke bawah. Nah, hal seperti inilah yang harus kita ketahui. Dan di soal ini, untungnya dalam soal ini sudah memberitahu mengenai arah getaran pada gelombang tersebut. Sudah diberitahu arah getarannya, dan dimana arah getarannya dikatakan bahwa arah getaran pertama itu ke bawah. Karena arah getaran pertamanya itu ke bawah, maka besar untuk arah getarannya itu 2 cm. Ini kita tambahkan minus ya teman-teman, minus 0,02. Nah, karena cm, sementara satuannya harus kita ubah ke satuan internasional dahulu, karena kita mengikuti arah kecepatan rambatnya. Oke, saya perbaiki tambah tanda minusnya ya teman-teman. Ini kurang tanda minusnya. Nah, minus 0,02. Sudah. Jadi kan arah getaran pertama itu ke bawah, kalau ke bawah itu negatif, sedangkan kalau dalam soalnya diberitahukan arah getaran pertama itu ke atas, berarti dia positif. Karena negatif berarti tambah tanda minus. Selanjutnya diberitahu juga ada diketahui dalam soal juga, jika asal getaran telah bergetar selama 2/3 sekon. 2/3 sekon telah bergetar selama 2/3 sekon ini adalah waktunya, dan kita simbolkan dengan T kecil. Ini ya teman-teman, itu T kecil. Mengapa di soal ini kita harus hati-hati membedakan antara periode dan waktu, T besar dan T kecil. Kalau periode itu T besar, seperti yang telah kita ketahui. Namun dalam soal ini, jika dia mengatakan telah bergetar selama 2/3 sekon, menyatakan waktunya, waktu gelombang tersebut bergetar. Lain halnya apabila dia mengatakan bahwa kalau periode itu dia telah bergetar selama 2/3, misalnya 5 sekon untuk menempuh satu gelombang, itu baru periode. Karena rumus periode itu T, terus mengingat dari rumus ini, karena rumus ini tuh satuan dari kata-katanya ya, waktu diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Nah, ini kalau seperti ini berarti dia menanyakan periodenya, sementara kalau hanya dibilangkan asal getaran telah bergetar selama 2/3 sekon, itu berarti waktunya atau T kecil. Kalau periode T besar. Ingat ya teman-teman. Oke, saya hapus dahulu. Udah. Nah, dari soal tersebut dia menanyakan untuk 1A, tentukanlah persamaan umum gelombang. Nah, kalau persamaan umum gelombang, karena ini adalah gelombang berjalan, jadi persamaan umumnya sudah saya tuliskan. Ini ya teman-teman, Y sama dengan asin WT positif negatif KX. Nah, dimana mengapa saya tambahkan positif dan negatifnya untuk di A-nya itu, karena sudah diketahui apakah dia pertama getaran ke atas atau ke bawah. Kalau dia ke bawah itu juga mengikuti, yaitu Y asin WT positif negatif KX. WT positif negatif KX. Nah, untuk KX-nya juga itu menggunakan positif negatif karena tergantung
arah getarannya. Nah, di soal ini juga telah diberitahu bahwa dia bergetar ke arah sumbu X positif. Kalau sumbu X positif, kalian tahu kan dalam koordinat, sistem koordinat. Nah, kalau dia bergetar ke arah sumbu X positif, ini kan X, ini tuh Y kan teman-teman. Nah, kalau sumbu X positif berarti sumbu X yang ke arah kanan, karena ini positif dan arah itu negatif ya teman-teman. Nah, itu tuh negatif biasanya, satunya. Nah, ini positif kan daerah sumbu X positif, berarti kalau ke arah sumbu X positif dari kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan itu tandanya, kalau ke kanan itu negatif ya teman-teman. Kalau dia ke kiri itu positif. Kiri positif, kanan negatif. Kalau kanan negatif, kalau kiri positif. Nah, ini. Nah, itu ya teman-teman. Kalau ingat, kalau kanan itu dia negatif, arah itunya untuk kita tuliskan. Jadi kita tuh melihat sumbernya. Kalau ke kanan kan berarti dari kiri ke kanan, terlihat sumbernya. Kalau kiri kan di kiri ke kanan, biasanya kalau kiri itu identik dengan negatif ya teman-teman. Jadi kalau soal seperti ini, lihat saja dari kiri ke kanan. Kalau ke kanan berarti negatif, kalau ke kiri berarti positif, karena sumbernya kalau ke kiri kan dari kanan ke kiri. Jadi kita berpacu pada sumber yang ada. Sumbernya kalau teman-teman terbiasa untuk arah ke kiri itu negatif, sementara kanan itu positif. Biasanya seperti itu kan teman-teman. Tapi kalau kalian terbiasa seperti itu, kalian bisa melihat dari sumbernya. Namun biar lebih cepat waktu kita mengerjakannya, langsung saja dari kanan itu negatif untuk itunya. Kanan itu negatif karena saya ketahui ya dari soal ini sumbu X positif, berarti ke kanan berarti negatif. Nah, dari soal itu kan sudah diketahui kan teman-teman. Y sama dengan kita tinggal masukkan ke persamaan umumnya dari hal-hal yang diketahui soal tersebut. Y sama dengan sub negatif A sin negatif negatif KX. Kan sudah ketahui A-nya ini ya teman-teman. Nah, ini A-nya itu minus 2 cm. Kita ubah dalam satuan internasional itu meter. Jadi minus 0,02 sin W-nya. Nah, dari W ini kita dapatkan dari 2pi F. Nah, 2pi F-nya udah tahu kan teman-teman, 2pi kali 10. Jadi sama dengan 20pi. Kita masukkan 20pi, T-nya nggak usah dimasukin, karena itu untuk persamaan umumnya. 20pi T, dan karena itu bergetar sumbu X positif, jadi X-nya itu ke kanan negatif, dan K-nya itu, K kita dapatkan dari ini teman-teman. Dihapus. Nah, K-nya itu 2pi per lambda. Dengan, lambdanya itu kita dapatkan dari V bagi F. Karena lambda, kecepatan itu lambda kali frekuensi. V-nya 5 dibagi 10 sama dengan, kita dapatkan 5 bagi 10 itu 0,5. Jadi 2 bagi 0,5. Nah, dapatkan K-nya. Ini K-nya teman-teman. Jadi K dengan 2 bagi 0,5 jadinya tuh 2pi ya teman-teman. Jangan lupa pi-nya. 2pi bagi 0,5 sama dengan 4pi. Tinggal kita masukkan di rumus yang ini. Nah, sudah ada kan teman-teman. Jadinya 20pi T kurang 4pi X. Ini kayak tanda senyum. Jadi hasilnya seperti itu ya teman-teman. Tinggal kita masukkan, karena rumus dari, ingat ya teman-teman, untuk rumus W nanti saya akan tambahkan di tulisan itunya biar lebih dipermudah. W-nya itu guru lagi hapus ya teman-teman.
W. Untuk W-nya itu, nah untuk W-nya sama dengan 2 pi 2pf 2pf rumus-rumusnya. Jadi kita masukkan, jadi 2pi karena tidak ada tulisan untuk pi-nya, saya tulis pakai huruf 20pi, 2pi dikali ff-nya 10. Tadi ya teman-teman, biar lebih jelas. Intinya 20pi untuk W-nya. Sementara untuk K-nya atau konstantanya itu 2pi per lambda sama dengan 2pi per lambda itu, kita cari dulu lambdanya. Nah sebelum soal ini, untuk lambdanya itu sama dengan VBGF ya teman-teman. VGF ini untuk rumus mencari lambdanya jika ketahui antara kecepatan dan juga frekuensinya. Nah V-nya itu 5 dibagi frekuensinya 10. Karena jika kita mencari K-nya kan harus ketahui lambda dahulu ya teman-teman. 5 bagi 10 itu 0,5 dengan 0,5. Nah 0,5 kan teman-teman, kita bagikan aja. Dari K-nya kan udah ketahui lambdanya 2pi dibagi 0,5, jadi sama dengan 4pi. Nah tinggal kita masukkan dari sini nih. Ini udah dapat kan teman-teman. Nah itu udah dapat. Jadi kalau udah dapat tinggal kita masukkan ke rumusnya nih, yang ini nih. Nah sini ini dia. Nah ini dia teman-teman, masukkan situ. Ini kayak gini deh teman-teman. Jadi kan udah dapat, tinggal kita masukkan. Jadi minus 0,02 dari A yang udah ketahui itu minus 0,02 sin, kan asin W nya 20pi T, karena ke kanan maka negatif 4px dari K nya udah dapat itu minus 4px karena kanan tadi. Oke, jadi 1A udah selesai. Karena lumayan mudah kan teman-teman soalnya, karena masih aplikasian rumus. Lanjut ke soal selanjutnya. Yang ditanyakan itu adalah kecepatan dan juga percepatannya. Dari sini teman-teman. Nah ini kecepatan dan juga percepatannya di titik x sama dengan 0,5. Garis bawahi x sama dengan 0,5. Nah karena udah ketahui x sama 0,5, tinggal kita tulis. Karena rumus untuk mencari kecepatan itu makanan v positif negatif AW cos WT positif negatif KX. Jadi masih kayak persamaan umumnya, tinggal yang diubah itu ada W dan cosnya. Jadi masih mudah ya guys untuk mengingatnya. AW cos WT positif negatif KX. Nah untuk positif negatif AW-nya kan bergetar ke arah bawah kan teman-teman. Kita masukkan dari persamaan yang telah ada, yaitu 0,02 dikali W-nya itu kita udah dapatkan tadi ini ya teman-teman. W-nya ini 20pi minus 0,02 dikali 20pi cos WT negatif KX, sama kayak di atasnya 20pi. Kita masukkan T-nya. Dari soal kan ketahui T2 itu 2/3, T-nya itu 2/3 ini teman-teman. Nah ini 2/3 dikali 2/3 dikurang, karena itu ke kanan maka negatif 4pi dikali masukkan X-nya di X 0,5 atau soalnya kan masukkan 4pi dikali 0,5. Kita tinggal kali kayak biasa. Jadi minus 0,02 dikali 20 itu minus 0,4pi cos 20 pi dikali 2 itu 40/3pi dikurang 4pi dikali 0,5 itu 4 kali 5 per 10 kan teman-teman. 4 dikali 5 per 10. Nah itu hasilnya 20/10pi. Tinggal kita kalikan kayak biasa. Jadi V sama dengan minus 0,4pi cos, kita samakan penyebutnya.
3 dan 10 itu 30, kayak pecahan biasa. 400 dikurang karena udah kita buat dalam bentuk agar sama untuk penyebutnya dan pembilangnya. Jadi 400 per 30 dikurang 60 per 30 pi, jadi hasilnya 340 per 30 pi. Tinggal kita turunkan minus 0,4 pi. Ini tambah pi teman-teman. 4 pi cos 340 per 30 pi. 340 per 30 pi sama dengan minus 0,4 pi cos 34 per 3 pi. Jadi hasilnya sama dengan V sama dengan minus 0,2 pi meter per sekon. Itu untuk kecepatannya. Nah, kalau kalian ingin bertanya bagaimana caranya lu jadi minus 0,2 pi, jadi kalian itu perlu mencari dahulu cos 34 per 3 gunakan kalkulator, karena ini penghitungannya menggunakan kalkulator ya teman-teman. Cari dulu cos 34 per 3, 34 bagi 3 dulu, lalu baru kalian masukkan 34 bagi 3 itu berapa, lalu kalian carikan nilai cosnya. Kalau udah dapat nilai cos dari 34 per 3, lalu kalian kalikan dengan 0,4, minus 0,4, jadinya hasilnya itu bisa kalian cari sendiri, yaitu minus 0,2 pi meter per sekon. Jangan lupa satuan dari kecepatan itu meter per sekon. Oke, untuk kecepatan udah selesai. Nah, kali ini kita bakal bahas untuk percepatannya. Nah, untuk percepatan itu minus, kenapa aku tambahkan lagi untuk negatif positif A seperti biasa, karena itu bergerak entah ke atas atau ke bawah. Untuk gelombangnya, jadi kita tambahkan negatif A W kuadrat sin WT positif negatif KX, karena ada positif negatif ya, seperti biasa ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan minus, udah kita ketahui kan itu apa, amplitudonya itu minus 0,02. W-nya itu kita dapatkan 20 pi dikuadratkan, jangan lupa. Untuk rumus percepatan ini hampir sama dengan persamaan umumnya, namun untuk yang penambahan itu W kuadrat saja teman-teman. W-nya itu dikuadratkan gitu, sama dengan rumus kecepatan juga. Cuman yang beda itu sin dengan W kuadratnya gitu. Jadi 20 pi kuadrat sin WT positif negatif KX. Karena dia ke arah bergetar ke arah kanan, jadinya negatif. Jadi W-nya 20 pi dikali 2/3 kayak di atas, kita samakan karena udah aku jelaskan ke teman-teman. Jadi kita samakan kayak biasa. Langsung kita cari jadinya ya yang ini kenapa hilang negatifnya. Jadi negatif kayak masuk ke dalam kurung seperti matematika biasa. Negatif ke negatif itu kan positif. Jadi 0,02 dikali 20 pi kuadrat. Jadinya 400 pi kuadrat, 20 pi dikuadratkan. Jadi kayak gini ya teman-teman, 20 pi dikuadratkan gitu. Jadinya 400 pi kuadrat. Nah, ini teman-teman. Biasa di 400 pi kuadrat, baru kalian sinkan dengan udah kalian buat persamaannya. Jadi 400 per 30 pi kurang 60 per 30 pi. Jadi sin 340 per 30 pi. Jadi 8 pi kuadrat sin 340 per 30 pi. Lalu 8 pi kuadrat dikali, misal kalau aku ingin tuliskan seperti ini ya teman-teman, 8 pi kuadrat dikali minus 1/2 akar 3, 8 bagi 2 positif negatif, dan 4 negatifnya minus 4 pi kuadrat akar 3. Ini 8 dibagi 2 minus, jangan lupa 8 kali negatif nih, jadi 8 bagi 2 4, negatifnya ikut, negatif 4 pi kuadrat, ini akar 3. Jadi jangan lupa satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi jawabannya untuk jawaban untuk yang A-nya, jadi jawabannya A sama minus 4 pi kuadrat akar 3 meter per sekon kuadrat. Jadi aku isinya seperti ini ya teman-teman. Nah, mudah sekali kan teman-teman, karena ini masih pengaplikasian untuk rumus yang ada, mengaplikasikan rumus yang ada, belum seperti soal-soal yang analisis. Untuk kali ini aku bahas untuk soal 1A dan 1B-nya. Jadi kalian udah mengerti kan teman-teman. Jadi dari persamaan rumus yang ada tinggal kalian masukkan, lalu hasilnya seperti ini.
hampir sama, cuman dibedakan untuk rumusnya. Jangan lupa untuk soal-soal ini paling yang mengecoh kalian itu adalah bagaimana kalian menentukan untuk amplitudonya dan juga untuk arah sumbu X-nya. Kalian itu harus ingat udah di luar kepala, sehingga kalian mengerjakannya nanti akan mudah, karena itu masih mudah. Kanan, kalau ingat aja kalau kanan itu dia negatif, kalau dia ke kanan dia itu negatif, kalau dia ke kiri dia itu positif untuk sumbu X positifnya. Untuk amplitudonya kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Nah ini mudah ya, hati-hati, hanya hati-hati untuk di sumbu X-nya. Ini perlu kalian ingat. Di situ agak ribut suaranya, jadi maafkan teman-teman. Jadi sekian, semoga video ini bermanfaat dan bisa mengerti untuk kalian juga, karena ini aku kemarin untuk buat soal ini, pembahasan soal ini, karena belum ada yang buat untuk yang, atau aku kurang dapat informasi untuk kecepatan dan percepatannya. Jadi bisa ditonton untuk teman-teman, semoga membantu dan buat kita sama-sama belajar dan mengerti untuk materi ini. Oke teman-teman, jadi selamat siang.